Jelas, air di belakang kota Wuxin tidak dangkal, dan pengumpulan batu Wuxin mungkin hanya awal dari bencana. Tetapi ketika Gagak Emas Silang mendengar kata-kata itu, wajahnya masih dingin dan tegas. Jelas, dia tahu apa yang bisa dikatakan leluhur bayi darah di depan umum. Batu Wuxin kemungkinan akan sulit dikendalikan kota Wuxin. Boneka-boneka di kota Wuxin sangat tirani, seperti binatang buas yang mengintai di alam semesta. Tapi boneka terkuat yang memproklamirkan dirinya sebagai kaisar boneka setelah melahap tuan, dengan sumber alam semesta, mereka lebih tahu. Boneka-boneka itu sangat kuat. Jika mereka dapat digunakan untuk membantu mereka, kota Wuxin akan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tahu lebih baik. Oleh karena itu, akan ada adegan di mana yang kuat dari semua sisi berkumpul di kota kuno ke-9 hari ini. Tidak ada yang berbicara omong kosong lagi. Potongan-potongan batu Wuxin disatukan, dan ketika potongan-potongan itu menjadi lebih lengkap, cahaya batu Wuxin secara bertahap menyilaukan. Baru setelah fragmen terakhir dirakit, Qin Yichen menemukan bahwa batu tak berperasaan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Ini pada awalnya adalah batu ilahi yang bersinar yang tampaknya memerintahkan boneka yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi dilubangi di tengahnya. Pada saat ini, posisi cekung berkembang dengan pola dao tanpa batas, yang diringkas oleh kerja keras hidup kaisar boneka. Pada saat itu, kota kuno ke-9 bergetar terus-menerus, dan batu Wuxin melayang di udara, diawasi oleh orang-orang kuat dengan kewaspadaan dan harapan. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah, terlepas dari penglihatan yang mengejutkan itu, sepertinya, tidak ada yang terjadi. Ekspresi di wajah seorang pria yang kuat tampaknya menyambut peristiwa besar, dan kecemerlangan dari batu Wuxin mengalir ke seluruh dunia, dan seberkas cahaya meledak dari hati batu yang berlubang, seolah-olah dia ingin menjelajahi misteri yang tak terhitung jumlahnya. Antara dunia dan bumi. Penglihatan ini semua menggetarkan dunia, tetapi mereka seperti langit yang menggelegar, tetapi tidak ada hujan. Qin Yichen sedikit terkejut, tetapi ada semacam depresi yang datang dengan sia-sia. Jika menurut leluhur berdarah, Wuxin Si tidak bisa mengendalikan Wuxin Cheng sama sekali. Jadi, bagaimana kota Wuxin, yang tersembunyi di alam semesta kuno, bisa datang? Namun, ketika Qin Yichen dalam keadaan cemas, dia tiba-tiba merasa bahwa langit dan bumi telah berubah tiba-tiba, dan seberkas cahaya yang naik dari batu tak berperasaan ke langit tiba-tiba meluas tanpa batas. Dan di dunia di mana seberkas cahaya bersinar, ada kota kuno yang musnah dan tiba di kehampaan. Kekosongan tidak terbatas ketika saya pertama kali melihatnya. Kota kuno tampaknya hanya garis besar. Dan ketika hati Qin Yichen bergetar, kota kuno telah sepenuhnya menyelimuti kota kuno ke-9. Itu benar-benar binatang buas yang bersembunyi di alam semesta kuno. Kota kuno ke-9 tempat mereka berdiri, diblokir oleh kota Wuxin saat ini, seperti sampah yang dibuang dari kota Wuxin. Celahnya tidak ada bandingannya. Qin Yichen tercengang. Dia telah melihat kota Feng Shui, yang juga berkeliaran di dunia. Tetapi dibandingkan dengan kota Wuxin, kota Feng Shui seperti perahu kayu yang terbang keluar dari kota Wuxin. Qin Yichen bahkan memikirkan Wen Tiangwan, yang merupakan Xiongguan yang mengumpulkan warisan klan kaisar, cukup untuk menanyakan langit dan bumi ini siapa Minjun. Di bawah ciptaan Bai Guanxing, tampaknya suatu hari Wen Tianpas juga akan berubah menjadi elang untuk melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, langsung berubah menjadi kapal perang yang tak terkalahkan untuk terbang di atas Tianhe dan meledak ke Nantianmen. Tetapi dibandingkan dengan kota Wuxin, Wen Tiangwan masih tidak signifikan. Bahkan Qin Yichen hanya merasa bahwa pada saat ini, mengikuti seberkas cahaya yang perlahan-lahan menghancurkan ruang dan waktu, itu hanyalah puncak gunung es kota Wuxin. Tetapi di puncak gunung es yang dapat diintip, Qin Yichen melihat roda gigi padat berputar. Itu adalah mesin yang presisi dan tak terbatas, dan ada banyak garis bergelombang. Ini adalah masalah kehidupan yang merebut kekuatan langit dan bumi dan memadatkan. Tanda seru. Di bawah kota Wuxin, semuanya tampak seperti semut. Kota Wuxin juga memiliki tembok kota yang terhormat, dan gerbang kota terbuka tinggi, seperti binatang buas dengan mulut besar terbuka. Faktanya, kota Wuxin telah datang ke alam semesta kuno lebih dari sekali, dan gerbang menjulang yang sudah tua tetapi tampaknya diperbaiki dan dipelihara sepanjang tahun telah menelan pembangkit tenaga listrik alam semesta kuno lebih dari sekali. Di hati pembangkit tenaga listrik kosmik kuno, monster ini bersembunyi di alam semesta, kecuali tidak berani turun di pengadilan iblis atau tanah suci Raja Dewa. Ketika turun di kepala mereka, tidak ada bedanya seperti seteguk darah. Akhirnya datang. Jin Wuxilang memandang kota Wuxin, yang berkali-kali lebih besar dari dirinya, dan semangat juangnya langsung tinggi, dan sepasang sayap dewa api pembakaran telah terangkat. Tapi Qin Yichen yakin bahwa Gagak Emas Silang pada saat ini juga merasakan sinar tekanan, karena di depan kota kuno tertinggi ini, bahkan jika dia adalah satu-satunya yang mulia pengadilan iblis, dia tampak sangat kecil dan lemah. Qin Yichen terkejut. Dia hanya merasa bahwa kota Wuxin ini tidak perlu memiliki tekanan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hanya saja kota tanpa batas ini dihancurkan,
dan tampaknya bahkan Wen Tianpas akan dihancurkan. Oleh itu, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa bagian bawah kota Wuxin secara bertahap terbuka seperti mulut besar di baskom darah. Itu adalah celah melingkar, dan ketika dibuka, sepertinya menyebar seperti deretan daun. Namun, di dasar kota yang tampak seperti dedaunan, setiap jalan menjulang hingga ribuan mil. Dan bahkan jika dibuka, itu hanya sepotong bagian bawah kota Wuxin, dan bahkan untuk kota Wuxin, tampaknya membuka sedikit celah. Tetapi itu cukup untuk menelan kota kuno ke-9. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Segera setelah itu, kota Wuxin bergetar. Benar-benar menelan sinar cahaya yang mencapai langit dari badai batu Wuxin langsung ke celah. Tidak hanya itu, Qin Yichen merasa bahwa dia secara bertahap bangkit. Dia melihat ke belakang tiba-tiba dan menemukan bahwa tidak hanya dia terbang ke atas, tetapi seluruh kota kuno ke-9 dan banyak pembangkit tenaga listrik di kota semuanya ditelan oleh kota Wuxin. Qin Yichen berdiri di kubah istana Tao. Dan kota Wuxin tampaknya tidak perlu menargetkan setiap orang kuat. Dia hanya menelan kota kuno ke-9 secara langsung. Berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Sekelompok boneka yang dirampok dari surga. Tanda seru. Jin Crow silang marah. Dia tampak berdiri tegak, berubah menjadi gagak emas. Dia sangat sombong. Bahkan jika dia ingin melangkah ke kota Wuxin, dia akan bergegas ke kota dengan marah alih-alih ditelan seperti semut seperti ini. Cahaya yang dipancarkan oleh batu Wuxin masih membubung ke langit. Tetapi secara bertahap layu sampai sinar cahaya terakhir tampaknya terkuras. Batu Wuxin itu sendiri, di bawah isapan tirani ini, terbang menuju celah di kota Wuxin. Gagak emas silang tercengang. Hanya penglihatan ini yang membuatnya dan banyak orang kuat mengerti bahwa batu Wuxin sama sekali tidak dapat mengendalikan kota Wuxin. Gagak emas silang naik ke langit, wajahnya suram dan matanya adalah api ilahi. Dia ingin mengambil postur seorang raja, dan dia langsung memegang batu Wuxin ke telapak tangannya. Seberkas cahaya turun dengan ganas. Qin Yichen melihat dengan jelas bahwa itu adalah sosok yang berdiri di tepi celah, juga terlihat sekecil semut. Sosok itu tampak sangat asing dan sepertinya tidak memiliki prestise, tetapi hanya seberkas cahaya di antara jari-jari yang tiba-tiba mengangkat mata Zhu Jiuyin, memeriksa telapak tangannya dan meraih Jinwu silang. Yang mulia, waspadalah.